Mertuanya makin fanatik, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kalau kamu tidak mau mendengarkan saya yang punya rumah, pergi dari sini, silakan hidup mandiri tanpa bergantung kepada saya. Barusan dia makan dengan siapa? Apa mungkin Santi berhalusinasi? Dia Wis semetan kumpul ya ngerti yani dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung, halo, perkenalkan saya Tusinya. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang baru bergabung boleh minta like dan juga subscribe-nya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Santi. Ingat teman-teman, semua privasi akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Santi adalah seorang ibu rumah tangga yang punya 2 putra, dan suaminya ini berasal dari keluarga berdarah biru dan sangat makmur. Dulu ini Santi terpaksa menikah dengan suaminya karena dia sudah hamil 5 bulan. Waktu itu Santi dengan suaminya ini sudah pacaran selama 1 tahun, dan menurut Santi selama pacaran ini sebenarnya Santi itu tidak terlalu sreg dengan keluarga suaminya. Nah menurut Santi begini teman-teman, keluarga dari suaminya ini ya tipikal keluarga yang sangat fanatik dan benar-benar menjunjung tata krama etika berdarah biru. Bagaimana seharusnya kalau nak jabu menikah dengan nak mena dan kayak begitu-begitulah. Itu yang membuat Santi tuh kayak tidak seret ketika diperkenalkan oleh pacarnya kepada kedua orang tua pacarnya gitu loh. Tapi mungkin karena Santi ini menganggap ya udahlah, kita jalani dulu, kita jalani dulu, kita jalani dulu. Tiba-tiba Santi ini tahu kalau dia sudah berbadan 2 ketika berobat ke dokter. Nah karena inilah semeton, pacarnya Santi waktu itu kan sudah berumur 30 tahun lebih. Dan memang pacarnya ini sudah didesak oleh kedua orang tuanya untuk segera menikah. Ketika Santi tahu kalau dia hamil, dia ini kan langsung bilang kepada pacarnya. Pacarnya sangat bahagia dan akhirnya mau tidak mau Santi harus menikah dengan si pacar ini. Nah waktu berlalu semeton, setelah menikah Santi ini tinggal satu atap bersama dengan kedua orang tuanya. Suami Santi ini 4 bersaudara, dia adalah anak nomor 3, punya 2 kakak laki-laki dan punya 1 adik perempuan. Semua iparnya Santi ini sudah menikah dan mereka sudah punya rumah masing-masing. Semua ipar-iparnya ini sudah sukses termasuk dengan suaminya Santi. Kedua mertuanya Santi ini pensiunan pegawai negeri dan mereka ini kehidupannya benar-benar makmur semeton. Dan ketika itu dari hari pertama Santi tinggal satu atap dengan mertuanya, Santi sudah merasa sangat tertekan. Santi benar-benar bisa merasakan perbedaan cara hidup dia dengan kedua mertuanya. Mereka itu benar-benar menjunjung kastanya gitu loh semeton. Santi ini diajarkan berbahasa halus, diajarkan gini gitu. Setelah kelahiran putra pertama, tepatnya ketika putranya ini berumur 2 tahun, Santi sudah tidak tahan lagi. Dia meminta izin kepada suaminya untuk bekerja dan diizinkan. Ketika itu Santi diberikan modal oleh suaminya untuk membuka toko baju di daerah Kota Denpasar. Karena memang semeton rumah mertuanya Santi ini berada di Kota Denpasar. Setelah diberikan modal yang cukup banyak ini oleh suaminya ya, Santi pun membuka toko dan merekrut 2 karyawan. Semenjak Santi ini punya toko sendiri, dia akan pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, begitu saja setiap hari, sehingga Santi ini merasa sudah mulai bisa merasakan apa itu yang namanya kedamaian. Karena dia tuh bertemu dengan mertuanya kan cuma di pagi dan di malam hari. Tapi setelah putranya ini berumur 4 tahun, kok tiba-tiba putranya ini mulai jatuh sakit semeton. Setelah putra pertamanya ini jatuh sakit ya, Santi pun mulai sibuk. Dia tuh sibuk bolak-balik ke rumah sakit. Tapi anehnya setiap putranya ini dibawa berobat ke rumah sakit, putranya ini masih minum obat, dia akan sembuh. Tapi ketika obatnya ini habis, putranya kembali akan sakit. Putranya ini sering sekali kena flu, batuk, pilek, dan badannya itu akan tumbuh ruam-ruam merah. Ruam-ruam merah ini kayak cacar, tapi bukan cacar. Kadang-kadang badan putranya juga akan mengeluarkan bau yang kurang enak, yang Santi juga tidak mengerti apa. Setelah bertahun-tahun putranya sakit seperti ini, akhirnya Santi pun memutuskan untuk mengajak putranya ini berobat ke tempat orang pintar. Nah ketika berobat ini semeton, orang pintar bilang kalau ternyata anaknya Santi ini melik dan harus ditubah bayi oton. Akhirnya beberapa bulan kemudian setelah otonan anaknya datang, anaknya ini pun ditubah dan dibuatkan acara ritual sedemikian rupa, dan benar. Setelah anaknya ini ditubah, astung kare semeton, anaknya ini sembuh dan tidak pernah lagi mengalami sakit yang kayak gitu loh. Semenjak anaknya Santi ini sehat,
Santi itu merasa kok mertuanya ini makin overprotective kepada anaknya Santi. Saat Santi ini bekerja kan mertuanya lah yang sering menjaga gitu loh. Nah gini loh sebentar, sebenarnya Santi ini ingin mengajak anaknya untuk datang ke toko. Tuh juga dia tuh cuma duduk di kasir kan bisa dong sambil ngempu. Tapi ibu mertuanya ini kayak bilang dia itu tidak bisa jauh dari putranya si Santi. Karena cuma Santi dan juga suaminya lah yang tinggal dengan mereka. Semua anak dari iparnya Santi ini kan tinggal di rumah mereka masing-masing. Jadi yang paling dekat ya anaknya Santi gitu loh. Jadi karena itulah ya setiap Santi ini pergi ke toko, ibu mertua dan ayah mertua lah yang menjaga putra pertamanya Santi. Tapi semeton setelah putranya ini sembuh dari sakit yang terakhir kali ya, setelah dibuatkan Banten ini, mertuanya makin fanatik, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Bahkan tidak sering ibu mertuanya menyalahkan Santi. Santi dibilang terlalu sibuk lah, Santi dibilang terlalu cuek kepada anaknya, kenapa kamu terlalu fokus di toko, sedangkan kehidupan kita kan sudah sangat mapan. Kenapa sih kamu harus susah-susah bekerja di luar rumah sedangkan anak saya masih bisa memenuhi apapun yang kamu inginkan. Karena mungkin Santi sudah tidak tahan lagi, akhirnya perang pun pecah. Santi dengan ibunya ini berdebat sangat hebat sampai-sampai ketika itu ibu mertuanya Santi mengeluarkan kata-kata, kalau kamu tidak mau mendengarkan saya yang punya rumah, pergi dari sini, silakan hidup mandiri tanpa bergantung kepada saya, ibu mertuamu. Nah, Santi yang merasa sudah tidak kuat lagi, dia yang merasa punya uang, bisa menghasilkan uang sendiri, tanpa pikir panjang, langsung mengambil baju dan juga beberapa perhiasan. Dia dengan sangat percaya diri menggendong anaknya, kemudian pergi dari rumah mertuanya. Waktu itu Santi ini sudah diberikan mobil sendiri oleh suaminya, dan kebetulan ketika itu suaminya sedang berada di luar kota. Di dalam perjalanan ini sebetulnya Santi menangis di jalan, dia pun pulang ke toko. Kebetulan tokonya Santi ini 2 lantai dan di lantai 2 itu memang ada kamarnya Santi. Di sana tuh biasanya Santi akan menghabiskan waktu ketika jam-jam libur. Di sana juga Santi biasanya menghabiskan waktu bersama anak dan juga suaminya untuk sekedar lepas dari pandangan mertuanya. Malam itu setelah Santi tiba di toko, dia pun mulai membersihkan toko dan juga kayak siap-siap ingin tidur. Dan Santi pun menghubungi suaminya. Santi menjelaskan apa yang terjadi dengan dia dan juga dengan ibu mertuanya. Saya tidak kuat lagi harus tinggal dengan ayah dan ibumu. Saya akan hidup sendiri di sini kalau kamu masih ingin tinggal dengan kedua orang tuamu. Nah, suaminya yang waktu itu berada di luar kota kan bingung ya dan bilang, ya udah kamu jangan kemana-mana, tinggal di sana dengan anak kita. Besok saya pulang. Dan benar besok sorenya ya setelah toko tutup, suaminya pun datang dan mereka pun membicarakan ini semua. Di lantai 2 itu Santi berteriak, menangis, menjelaskan kini. Dan suaminya Santi ini sepertinya sudah tahu kalau memang sifat dari orang tuanya itu memang agak keras dan juga agak kuno. Dan ketika itu suaminya berjanji, suaminya tidak akan tinggal lagi bersama dengan kedua orang tuanya dan akan menghormati apapun yang diinginkan oleh Santi. Ketika itu Santi minta sama tahun, kalau memang mereka belum punya uang untuk mengontrak rumah, kita tinggal saja di lantai 2 toko ini untuk sementara. Asalkan tolong jangan paksa saya untuk satu atap dengan orang tuamu. Tolong hormati keputusan saya. Setelah mereka berdiskusi kangen kau, akhirnya suaminya pun bilang, iya kita tinggal di sini dulu sebelum saya bisa mengumpulkan uang untuk membeli rumah. Di sana Santi merasa sangat bersyukur karena suaminya ini sangat pengertian dan mau mendengarkan dia. Nah besok paginya suaminya ini langsung pulang ke rumah dan juga berbicara kepada kedua orang tuanya. Di pagi itu Santi membuka toko seperti biasa dengan beberapa karyawannya karena dia tuh masih galau memikirkan cacian dan juga makian terakhir dari ibu mertuanya. Dia tuh kayak nggak mood ngapa-ngapain. Ketika itu suaminya Santi pulang sendiri. Dari pagi sampai malam suaminya kok nggak datang-datang, dan saat Santi menelpon kok suaminya tidak angkat telepon gitu loh. Tepat jam 10 malam setelah toko ini sudah tutup ya, dia tuh kayak mendengar suara mobil suaminya. Dia pun menyambut suaminya turun ke lantai 1. Suaminya Santi menjelaskan dia sudah bilang kepada orang tuanya kalau dia ingin hidup mandiri, dan dia juga sudah bilang kepada kedua orang tuanya, tolong jangan terus-terusan memojokkan Santi. Kalau memang ibu dan bapak sayang kepada saya, tolong sayangilah istri dan juga anak saya. Semeton di sana suaminya minta maaf kepada Santi kalau selama ini Santi merasa tertekan tinggal dengan kedua orang tuanya, dan suaminya juga bilang dia akan berusaha secepat mungkin mengumpulkan uang agar mereka bisa pindah ke rumah baru yang lebih nyaman.
Mendengar penjelasan suaminya, semeton, Santi merasa sangat bersyukur karena dia punya suami yang sangat baik dan sangat bertanggung jawab. Nah, waktu pun berlalu, semeton, sekitar 3 tahun Santi tinggal di lantai 2 toko tersebut. Dan kontrakan toko itu kan 10 tahun. Nah, waktu itu juga suaminya bilang, 1 bulan lagi mereka akan pindah ke rumah baru karena uang suaminya ini sudah cukup untuk membeli rumah 2 lantai di daerah Nusa Dua. Dan suaminya Santi juga ingin memberikan kejutan gitu loh kepada Santi, kalau dia tuh kayak merasa sangat bersyukur karena Santi mau selama ini diajak susah. Santi yang sebenarnya tidak merasa diajak susah oleh suaminya, kayak, ya Tuhan, bersyukur sekali dia punya suami sebaik ini. Nah, waktu pun berlalu, semeton. Setelah Santi ini pindah ke rumah baru, kan diadakan acara melaspas, mecaru, dan juga kayak ngersigana gitu kan ya. Nah, di daerah Nusa Dua ini, semeton, suaminya membeli rumah di sebuah perumahan yang cukup elit dan harganya itu lumayan mahal. Setelah Santi melihat rumah ini ya, ternyata rumahnya itu sudah lengkap, furniturnya sudah lengkap, sudah ada TV, sofa, bahkan bagian dapurnya pun sudah lengkap dengan alat-alat dapur. Aduh, pokoknya itu seperti mimpi yang benar-benar menjadi nyata. Setelah acara ngersigana ini kan mertua, ipar, dan juga keluarganya Santi datang dari kampung. Dan di situ terlihat banget sepertinya mertuanya Santi ini masih tidak suka dengan Santi, tapi mereka tuh seperti bersikap senormal mungkin agar terlihat sebagai keluarga yang sempurna dan bahagia. Di situ juga terlihat banget mertuanya Santi ini seperti membanding-bandingkan suaminya Santi ini dengan si Santi. Mertuanya bilang, walaupun anak kami bekerja sendirian, dia bisa loh membeli rumah cash ini sendirian dengan tabungannya. Beruntung banget ya Santi mendapatkan putra kami yang sangat baik dan sukses. Nah, keluarganya si Santi yang mendengar ocehan dari mertuanya ini kayak, mereka tuh kayak merasakan ada sesuatu di antara Santi dan juga mertuanya. Tapi karena Santi ini kayak malu harus membicarakan ini di depan keluarga besarnya, Santi pun cuma diam dan menelan bulat-bulat apapun itu sindiran demi sindiran dari ibu mertuanya ketika itu. Nah, ipar-iparnya Santi juga kayak termakan oleh omongan ibu mertuanya, semeton. Setelah Santi ini hidup mandiri dengan suaminya, ipar-iparnya ini tidak pernah menghubungi Santi, tidak pernah lagi bercengkrama ataupun sekedar bertemu. Pokoknya Santi benar-benar merasa seperti dikucilkan dan hanya merasa suaminya lah yang benar-benar menerima dan juga ada untuk dia. Setelah acara melaspas dan juga ngersigana ini, semeton, akhirnya Santi dengan suaminya pun resmi tinggal di sana. Ketika itu Santi menyewa 1 ART untuk membantu dia membersihkan rumahnya. Dan 3 bulan setelah Santi pindah ke rumah baru ini, ternyata Santi mendapatkan rezeki sudah hamil sekitar 2 bulan. Waktu itu Santi merasa sangat bahagia, semeton. Dia bilang kepada keluarga besarnya dan juga dia bilang kepada suaminya. Memang Santi dari awal ini ingin punya 2 anak saja dengan suaminya. Dan astungkare, sepertinya apapun itu yang diusahakan oleh Santi, semuanya diberikan oleh Tuhan. Selama Santi ini ngidam, ternyata Santi ini ngidamnya sangat parah. Dia ini tidak enak makan, tidak enak bangun, tidak enak ngapa-ngapain. Pokoknya kerjaannya ini cuma tidur, tidur, dan tidur. Dan Santi ini ngidam dari kehamilan 2 bulan sampai 5 bulan. Dan ketika itu karena ngidamnya ini sangat parah, Santi pun mempercayakan urusan tokonya ini kepada suaminya. Santi hanya akan berdiam diri di rumah sepanjang hari. Dan anaknya ini pun diasuh oleh ART-nya waktu itu. Karena Santi merasa kayak sepertinya kurang dari 1 ART, Santi pun mencari 1 ART lagi untuk membantu dia menjaga anak pertamanya ini. Selama masa-masa ngidam ini, sebetulnya Santi tuh sering sekali merasa berhalusinasi, melihat, mendengar, bahkan berbicara dengan sosok yang tidak kasat mata. Santi pernah gini, sebetulnya dia ini kan turun ke lantai 1, dia tuh mau makan, waktu itu pas malam hari. Kok dia melihat suaminya ini sedang memasak. Dia pun berbicara dengan suaminya, bahkan makan 1 piring berdua. Tapi ketika Santi ini sudah selesai makan dan siap-siap akan kembali ke kamar ke lantai 2, kok dia mendengar suara mobil suaminya baru datang dan parkir di depan. Ketika Santi membuka pintu, ternyata suaminya baru turun dari mobil dan langsung memeluk dan mencium Santi. Ketika itu Santi kayak, barusan dia makan dengan siapa? Apa mungkin Santi berhalusinasi? Dia berpikir, oh mungkin dia berhayal, tidak mungkinlah ada sesuatu seperti itu. Tapi makin Santi ini
berdiam diri di rumah selama beberapa bulan semasa dia ngidam ya, dia terus saja bertemu dengan penampakan dari orang terdekat. Bahkan pernah semeton, Santi ini kan sedang ngepel di lantai 2 karena jarang-jarang dia tuh kan ngepel untuk olahraga gitu loh, biar tidak terlalu diem. Kok dia mendengar ada suara langkah kaki di lantai 1 yang berjalan dari dapur menuju ke halaman depan. Ketika dia menengok ke bawah, dia melihat ya, Bibi pertama ART-nya sedang berjalan ke depan sambil membawa baskom. Dan ketika Santi melihat, Bibi ART ini ketika berdiri di depan halaman rumah tuh kayak menengok ke arahnya Santi. Kemudian tiba-tiba entah bagaimana Santi merasa kepalanya sakit sekali. Sampai-sampai dia tuh hampir jatuh di tangga semotong dalam keadaan masih hamil muda. Dan ketika itu, saat Santi ini hampir jatuh kepleset di tangga, kok dia mendengar, ibu kenapa, ibu kenapa? Dia tuh kayak melihat si mbak-mbak ART yang tadi dia lihat berjalan ke depan, berjalan dari arah belakang menuju ke tangga tempat dia sedang berdiri. Nah, si Santi bertanya, Mbak, kamu tadi dari mana? Oh, saya baru habis mandi, Bu, baru habis makan, baru saja saya datang dari kamar, kenapa? Nah, di situ Santi bingung. Kalau memang Mbak ART ini dari tadi ada di kamar, terus siapa yang dia lihat berjalan dari arah dapur ke depan halaman rumah?